nggak salah saat kita Iya mendoakan si betul, mayat, heeh, tapi itu tadilah gunakanlah doa yang memang dia mendoakan dia. Lah betul, kalau ayat ini yang diangkat hari mhm, ini, nggak tepat sasaran iya ini, betul. nggak tepat guna. Yang seyogyanya ini buat Diri, dihujamkan iya atau diarahkan kepada diri-diri betul naf-naf yang betul, masih hidup, yang sadar hari ini telah jauh mhm, dari pola pendidikan yang Allah buat, mhm mhm, jauh dari agama, mhm, harusnya ke situ arahnya. iya, Nah, ketika ke situ kan kita dapet gitu loh. mhm, Oh, ternyata aku sedang disuruh Allah. Aku adalah bagian orang-orang yang merasa tenang hari ini. iya, Ini yang dipanggil sebenarnya. oh, Nah, naf-naf yang seperti ini gitu loh. mhm mhm, Pribadi-pribadi yang seperti ini. mhm mhm, Nah, itu yang diseru Allah itu sebenarnya. oh, Yuk balik. Irji ila rob. nah itu tadi, poinnya di Nah, situ, itu yang penting. irji irji gitu, Jadi kalaupun kita lepas dari situ, yuk balik lagi. iya, Kemana? Ke sahadah awalmu. Sahadah rububiyah dalam mhm, janinmu. Bahwa kau mengakui, aku ini Robmu. iya betul. Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan perbincangan kita atau obrolan kita bersama Bang Budi. Yang video lalu itu mendapat apresiasi cukup bagus, termasuk salah satu dari video yang paling banyak ditonton di channel Mukhtalifun Alwan. Langsung kita tanya ke Bang Budi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cuman kondisi ruhnya nih. Ya, alhamdulillah bagus. Bagus ya. Ruh dari Allah, apalagi. Iya betul, ruhullah ya kan. Ya, Bagus tuh Bang, kemarin videonya banyak komen, ya kan? ya alhamdulillah. Ada yang ya membuka wawasan baru ya kan, ada yang juga membantu menjelaskan, ada yang mungkin bacanya agak cemana gitu kan. Biasalah itu kalau Iya kita kan? di media sosial itu kan terbiasa dengan ada Iya, pro, ada yang iya kontra. benar. Ya, saya katakan kemarin kan ya barangkali dari disiplin ilmu yang berbeda, Betul, rujukan yang betul, berbeda. Nah, di Mukhtalifun Alwan ini dan saya tahu benar kita konteksnya kan ke Quran rujukannya. betul. Iya, Ketika di luar itu ya kita nggak berani nyampaikan kan gitu betul, kan. Ini betul, nggak betul. berdalil gitu. Iya. Makanya kita nggak mau terlalu jauh lah. Bukan kita nggak bisa bahas, tapi Mm-mm, nggak mau terlalu jauh. Dalilnya harus jelas. Gitu. betul. Saya pikir itu ya kita berpatokan. Kalau orang komentar ya biasa lah. Kalau Biasa. saya, Ya. Berbeda pendapat pun biasa ya Bang ya. iya Karena biasa rujukannya itu. juga beda biasanya. Biasa lah. Oh, pegang Quran ya kan mungkin entah yang apa kan gitu kan. Iya, Jadi nggak ketemu dia gitu. betul betul. Oke. Eh Kalau kita sambung dari pembahasan kita yang lalu Bang, bahwa di Al-A'raf ya kalau nggak salah ya, Iya, itu kita eh, bersyahadah ya, iya, bahwa alastu birabbikum gitu kan, iya betul. qalu bala syahidna kan gitu, Iya, bahwa kita bersaksi Allah itu Rob kita. iya, Maka ketika kita di apa namanya keluar dari rahim ibu kita, kita menjalani kehidupan kita, itu kita punya keyakinan bahwa kita senantiasa dalam naungan tarbiyah Allah. iya. Gitu kan? Nah, seyogianya kita punya apa namanya keyakinan seperti itu. Iya. Namun hari ini kita lihat ya di sekeliling kita lah hari ini fenomena hari ini kondisi dunia hari ini itu kan ya banyak juga orang-orang yang melakukan apa ya hal-hal yang Allah larang. Iya, Kalau betul. Hakim melihatnya gini, ini kan apa ya terlepas dia dari tarbiyahnya Allah. Kalau dia masih dalam lingkup tarbiyahnya Allah dia nggak mungkin melakukan itu kan gitu kan. Nah di kondisi seperti inilah kira-kira ada nggak satu ayat yang menjelaskan bahwa Allah telah menggambarkan ini bahwa nanti manusia itu berpotensi Iya, untuk iya. keluar dari apa namanya ya ruang lingkup tarbiyahnya Allah. Keluar Pendidikan dari yang dilakukan oleh Allah. bener. Artinya apa? Bahasa sederhananya bahwa kita ada kemungkinan jauh dari agama nih. Kira-kira gitu ya Itu Bang. yang Ya? lebih umum kali Iya, bahasanya. benar. Ada nggak kira-kira Allah menggambarkan kondisi ini dalam Quran? Ya banyak sih sebenarnya. Ada Cuman ya? sebelum sampai ke sana, saya ingin review aja lah ya kajian kita supaya dia klop, supaya ketika ada pemirsa yang baru nonton video yang terbaru ini, artinya bisa paham gitu. Artinya kita runut kenapa harus sampai sejauh ini pembahasan kita gitu kan. Kemarin kita bahas ruh. Pertama kita udah artikan ruh itu apa kan gitu kan. Sampai pada tahap bagaimana dengan kan anak cucu Adam. Tentu kita lah generasi berikutnya bahwasannya kita di alam rahim ibunda kita masing-masing kita melakukan ikrar atau syahadah atau janji lah di sana disebutkan.
alastu birabbikum, bala Iya. syahidna kita sebut. Nah, kemudian setelah itu maka kita dilahirkan ke dunia ini. Kan gitu dia runutan ceritanya. Hanya saja karena orang tua kita. Kan gitu kan. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah itu karena orang tua kita lah yang menyebabkan kita ini bisa lari Majusi, Nasrani, bahkan Yahudi kan. Iya, iya. Nah, dari situlah dulu. Nah, sebenarnya kalau dari kita tetap menjaga kefitrahan diri kita dari mulai alam ruh itu syahadah yang kita lakukan sering juga para ulama menyebutnya itu dengan syahadah rububiyah. Syahadah rububiyah. Nah, syahadah rububiyah manusia itu dia dalam kondisi masih janin memang calon manusia. Nah, andai saja kita jaga syahadah kita itu sampai kita dilahirkan, sebenarnya tidak ada orang yang kafir hari ini. Ya, betul. Karena sejak awal kita sudah dibekali dengan ruh Allah yang fitrah tadi. Kita dalam kondisi fitrah itu juga kita bersahadah di sana. Gitu dilahirkan kita juga dalam kondisi fitrah. Harusnya tidak ada kata kafir lagi. Kan gitu kan? Oh iya, betul. Karena kita udah dibekali dengan itu. Hanya saja itu tadi lingkungan hari ini, kondisi zaman yang kita punya akhirnya ya membuat kita jauh dari agama lah. Betul. Nah, kita balik tadi ke pertanyaan, kalau hari ini ada nggak satu ayat yang mengindikasi memang satu ketika orang-orang atau manusia itu sendiri akan jauh dari agama itu? Saya katakan ada. Ada ya? Ada di Quran itu. Coba kita buka sajalah satu surah ya. Ini satu contoh aja, misalkan di surah Al-Fajr ya, surah Al-Fajr itu surah 89 ayat 27 dan 30 sampai 30. Al-Fajr. Nah, ini surah ini ayat ini ayat yang sangat familiar ini. Familiar. Coba Hakim baca coba lah. Pasti Hakim tahu ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu mana? Ayat familiar kan? Ya. Sambil baca sambil mikir-mikir. Sering dibaca di mana sama orang ini? Ini doa pas lagi ke kuburan ini. Ya kan? Kira-kira gitu ya? Iya, sering dibaca. Hari ini menjelang orang dikebumikan, dikubur, maksudnya dimasukkan dalam liang lahat, justru ayat ini yang dibaca di beberapa tempat gitu saya lihat. Tuh, tunggu dulu Bang. Apa hubungannya? Nah, ini yang kita nggak tahu hari ini apa hubungannya, apakah hari ini orang, kalau yang saya lihat sepintas kita nggak tahu juga ya maksud apakah jadi tradisi, kita nggak tahu siapa yang memulai, apakah maksudnya pada saat baca ini mengarahkan ruh seseorang itu menuju jannah, karena di akhir ayat itu kan wadkhulil jannati. Iya. Barangkali harapannya ketika dibaca ini maka mengarahkan ruh itu kembali ke jannahnya Allah, ke surganya Allah, bahasa luar. Nah, itu yang kutangkap justru kita mendoakan orang yang meninggal itu supaya masuk surga. Itu aja intinya. Itu ya. Iya. Nah, kalau kayak gitu, inilah yang saya pikir yang relevan dengan kajian kita hari ini. Kita jauh dari tarbiyah Allah. Artinya apa? Bahwa Quran itu kan satu di antara metode Allah mendidik kita melalui kitabnya. Nah, kitab itu sendiri juga nggak kita pahami gitu. Akhirnya ayat-ayat yang seyogyanya bukan untuk itu, kita dalam pengaplikasiannya justru kita peruntukkan untuk itu pula. Iya. Akhirnya salah sasaran kita. Betul. Ah, kalau mau tahu gini, kita kaji aja. Kita bukan mempersoalkan tadi orang mau lakukan membaca itu, tapi kita kan nggak tahu pasti juga ini maksudnya apa gitu kan. Ya, kita kupas aja lah biar tahu. Kalau saya sih berpendapat bahwa Quran itu sebenarnya untuk orang yang hidup, bukan untuk orang mati. Orang mati apalagi? Udah selesai dia. Udah selesai. Betul. Tinggal mempertanggungjawabkan masa hidup dia kan gitu kan. Nah, kalau dia bermaksud untuk orang yang hidup, saya pikir ya sah-sah aja gitu. Betul. Oke, kita masuk di ayat pertama. Ya. Ya ayuhan nafsu mutmainnah. Yang diseru Allah, ya ayuhan nafs. Nafs, ya, udah kita bahas nih. Nah, kita korelasikan aja dengan tadi kalau maksudnya tadi ke ruh, mengantarkan ruh supaya masuk jannah, ini bertabrakan dengan ayat ini justru. Ya.
Karena Allah seru naf. Kan nggak ada Allah seru di situ ruh. Ya ayuhan ruh. Atau ya ayuhan jasad. Atau ya ayuhan mayit. Kan nggak ada. Justru naf. Nah kalau pemirsa, kalau hakim juga pemirsa pernah menonton video kita, saya pernah jelasin naf itu apa. Minimal hari ini sedikit kita kupas bahwa naf itu adalah gabungan antara jasad dan ruh. Kan gitu kan? Betul. Nah, ketika ini menyatu, dua hal ini menyatu, maka itulah yang dikatakan naf. Dan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Nah saat diseru seperti ini, ya ayuhan naf. Kan nggak ngarah ke apa tadi, ke ruh. Iya, ke jenazah justru tadi. ke naf kan. Oh iya betul. Kan gitu kan? Artinya kemana? Ketika cerita naf, berarti cerita ke manusia, cerita ke hidup, cerita diri manusia kita ini gitu loh. Betul. Jadi yang diseru di sini adalah naf kita ini, diri kita ini hari ini. Baru lanjutan lafaznya itu kalau kita perhatikan, mutmainah. Apa diterjemahkan di situ? Tenang, tentram, kan gitu kan? Iya. Jadi kalau kita globalkan ayat ini, ya ayuhan nafsu mutmainah. Wahai naf-naf yang tenang, yang merasa tenang, yang merasa tentram hari ini, yang merasa udah enjoy aja, padahal kita nggak baik-baik saja hari ini. Kajian kita kemarin, betul. kita sedang jauh dari agama. Ini yang diseru Allah sebenarnya. Nah, kalau mau tahu pasti sebenarnya kita masuk aja ke ayat kedua, coba. Yang irji'i. Irji'i ila rabbiki. Irji itu rujuk. Iya. Sama seakar kata itu dengan rujuk. Paham makna rujuk itu apa? Kembali, rujuk. Kalau kita biasanya kalau di pernikahan itu kalau udah cerai, rujuk kembali. Balik lagi dia. Balik lagi setelah berpisah. Di ayat itu kemana? Ila rob. Artinya kalau kita koneksikan dengan kajian kita kemarin, bahwa kita berkesimpulan hari ini manusia sudah jauh dari rob, dari tarbiyah rob. Nah hari ini Allah seru itu. Ya ayuhan nafsu mutmainah. Hai kalian naf ini, manusia-manusia ini, diri-diri kalian ini yang merasa tentram hari ini, irji ila rob. Balik lagi ke tarbiyah rob. Kata kembali, kata rujuk itu berarti kita dasarnya, awalnya itu memang dari tarbiyah rob. Iya betul. Itu tadi yang kalau kita kaitkan ketika kita melakukan syahadah di dalam rahim ibu kita, kan dalam tarbiyah rob itu. Betul. Lah hari ini jauh, maka balik lagi ke situ. Oke lah kalau hari ini kita barangkali sudah terlalu jauh, artinya nggak lagi dalam tarbiyah rob. Yang dimaksud tarbiyah rob ini macam mana sih? Kayaknya bahasanya asing gitu ya. Tarbiyah itu ya pendidikan. Rob itu Allah, pendidikan Allah. Artinya pendidikan yang berbasis mengarahkan kita ke Allah. Betul. Artinya tarbiyah tentunya yang tarbiyah dari Allah. Kalau kita konekkan dalam kajian kita kemarin itu, Allah untuk mengantisipasi manusia itu supaya tidak terlepas dari pendidikan yang Allah lakukan itu, maka Allah utus Rasul, dibekali dengan kitab. Itu cara-cara Allah untuk mengantisipasi supaya kita enggak terlalu jauh dari pendidikan yang Allah buat. Gitu. Berarti gambaran ini jauh sebelum Muhammad ya? Wah ya iyalah. Jadi kan ini kita cerita masa sekarang. Kalau dulu pun seperti itu, sama. Dia sebagai orang yang Nabi dan Rasul yang mengaplikasikan Quran tadi yang sebagai hudan sama kita kan gitu kan. Allah nggak biarkan kita gitu aja bang. Oh ya enggak kan? Lah. Enggak. Allah kasih ini, Allah kasih kitab, Allah kasih contohnya yang sama kayak dia kan gitu kan. Iya. Maka sebenarnya kalau bahasa hakimnya, kalau tersesat juga, kalau jauh juga kelewatan ini. Ya kan? Kelewatannya jauh kali. Jauh kali putar balik, jauh lah gitu pokoknya. Dikasih bekal Quran. Dikasih contohnya Nabi dan Rasul. Kan gitu kan, dengan berbagai macam kondisi waktu itu kan. Di kisahnya itu. Masih sesat juga. Masih nggak maki ini juga kelewatan. Tapi kan bukan tidak mungkin. Karena Allah kan selalu membuka pintu taubat. Maka hari ini yang hari ini kita barangkali jauh dari agama, barangkali tak pernah mengenyam ilmu agama bahkan kan gitu kan. Ya yuklah
Kalaulah hari ini kita udah pernah tahu ilmu agama, yuk kita dekatkan lagi. Karena satu di antara sarana untuk dekat ke Allah itu melalui kitabnya. Iya, Quran betul, itulah. Yuk belajar Quran gitu. Supaya kita tetap dalam zona di mana kita dalam zona atau dalam ruang lingkup pendidikan Allah itu sendiri gitu. Betul. Itu yang dimaksud irji ila rob gitu. Oke, irji ila rob. Lantas bagaimana? Ada satu sisi lagi kan gini, ada pribadi-pribadi nanti merasa pula, aku kan senantiasa, apalagi aku seorang ustaz, apalagi aku seorang pembimbing, guru agama, ya aku tetap ada pada kondisi ini. Oke, nggak ada masalah, sampai pada taraf itu oke. Tapi dalam pengaplikasiannya bagaimana lagi? Karena Rasul sendiri pun kan gitu kan, dalam mengaplikasikannya itu kan beliau dakwah gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat ini tadi yang diperuntukkan misalkan tak tepat sasaran lah kalau saya katakan tadi, ya cobalah tampil gitu orang-orang yang hari ini memang paham dengan itu supaya orang kenapa? Ya ayat itu nggak salah sasaran gitu, jadi tepat guna dia. Ya betul, tepat kan guna gitu kan. Ya, betul. Nah, coba lanjut ayatnya itu. Ya radiyatam mardiyatan. Saling ridho meridoi di sana. Ini ridho meridoi. Kan radiatan. Ya. Mardiyah. Iya betul. Jadi betul, saling ridho meridoi di sana. Jadi kalaupun ini maknanya seperti ini, Kim. Hari ini kan banyak kali ya di antara kita umat Islam ini sendiri banyak kali ya tadi kalau kita kaitkan dengan komentar-komentar tadi itu menandakan bahwa kita beragam hari ini dengan berbagai macam pemahaman akhirnya bentrok dalam sebuah wadah. Semua mengaku Islam di sana. Oke. Nah, coba hari ini, kalaupun hari ini kita ada selisih pandangan, selisih pemahaman, yuk kita duduk bareng cerita. Kenapa gitu? Di situ maksud ridho meridoi itu di situ loh. Selain kepada Allah, ya sesama kita kan gitu kan. Kita berharap ini diridhoi Allah. Pasti Allah ridho kalau yang kita lakukan seperti ini kan gitu kan. Hanya saja di antara kita itu. Jangan nanti ada satu dai atau ustadz yang menyampaikan agak berbeda dengan kita, langsung kita hujat gitu. Apa enggak lebih bagus kita konfirmasi lah kenapa seperti itu kan lebih elok kan gitu. Betul. Jadi kita berharap ke situ. Coba lanjuti lagi ayatnya. Oke. Fadkhuli fi ibadi. Baru diseru Allah ketika kalian sudah balik kepada tarbiyahnya Rob tadi, tarbiyahnya Allah, pendidikannya Allah, maka masuk. Proses berikutnya masuk fi ibadi. Bergabunglah dengan abdiku. Kan gitu kan? Lah itu kemana arahnya ibadi, ya betul. Makanya saya katakan tadi, kalaulah hari ini kita sudah dalam ruang lingkup yang notabene kita berkecimpung dalam dunia dakwah, yuk bergabung, yuk dalam satu wadah. Betul. Kan gitu kan? Yuk berjamaah gitu, nggak usah saling tuding sana sikut kiri kanan pijak bawah kan sundul atas. Ini kan apa gitu loh? Ya kapan Islam mau maju gitu kalau seperti itu gitu? Padahal seruannya fadkhuli fi ibadi. Kan gitu kan? Masuk ke dalam golongan abdi-abdiku gitu loh. Artinya apa itu? Bentuk satu perkumpulan, bentuk satu kejamaahan. Kan lebih elok di sana, lebih kuat kita, kan gitu kan? Saling dukung. Coba lanjut lagi ayatnya. Wadkhuli jannati. Ini masuk lagi. Artinya setelah kalian masuk ke sana dan masuk juga lagi kepada wadah tadi itu, disitulah akan muncul, kalau kata jannah ini kan konotasinya satu kondisi lah. Kalau kita di bumi itu satu kondisi yang cukup menyenangkan sebenarnya. Andai saja tadi nggak gaduh, nggak sama ribut gitu kan, ini satu kondisi jannah. Kalau jannah di akhirat nanti kita ya udah, kalau ketika kita sudah ciptakan jannah di dunia secara otomatis saja kita udah di jannah nanti kan gitu kan. Sebagaimana video kita yang lalu. Kalau di dunia saja kita udah nyiptakan neraka, ya otomatis kita juga dapat nar. Betul. Tapi ini kan ketika kita berada dalam sesama abdi ya, sama-sama yang paham dengan abdi. Abdi ini kan zona nol semuanya sebenarnya kita.
zona nol yang artinya kita objek Betul. Allah ini. Betul. Nah, kita gabung sama-sama sadar sebagai objek Allah, sebagai abdi Allah. Ini nggak saling nyalakan, nanti orang sama-sama objek kok kita. Iya, betul. Hanya saja perannya hari ini kita sebagai pendakwah, guru dan seterusnya, tapi kita sesungguhnya objek Allah hari ini. Objek Abdi Allah. Allah, perangkat Allah. Kan gitu kan? Abdi. Nah, kalau udah dalam satu kondisi kita bisa dialog, bisa apa, maka jannah pun kan membalikkan telapak tangan. Iya, betul. Kan gitu kan, mudah terbentuk. Tapi kalau kita masing-masing dengan kekuatan aneh dari golongan ini, awak dari golongan itu, masing-masing dengan bendera masing-masing, selesailah kita. Iya, betul, betul. Jadi inilah satu ayat, kalaupun tadi misalkan ada nggak antisipasi Allah atau mengindikasilah manusia bakal itu, jelas terjawab. Maka kalau kita kembali tadi, penggunaan ayat ini ketika digunakan pada saat pemakaman, saya pikir nggak ada tekanan batin yang bisa kita rasakan di sana. Tapi ketika kita bahas seperti ini, harusnya semua orang terpanggil. Kalau dia menyadari bahwa dirinya itu naf, bahwa dalam dirinya itu hari ini dirinya itu jasad dan ruh di dalamnya, dan segala potensi. Harusnya kan terpanggil ini. Betul. Nah, dari penjabaran abang tadi kan ini makin mengerucut ya bahwa ayat ini sebenarnya bukan mendoakan si mayat. Bukan. Kan gitu kan? Iya, betul. Nah, seperti yang kutangkap tadi kan memang ini familiar nih. Memang kesannya yang kesan itu memang belum pernah sih nanya langsung sama, cuman kesannya itu ya kita mendoakan si si mayat tadi, si orang meninggal tadi kan hampir mirip kisah dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan gitu. Itu juga salah. Harusnya kan penggunaannya gini kan gitu kan. Iya. Kita seringkali ucapan itu untuk seolah-olah itu mendoakan yang meninggal itu, gitu. Padahal kan reminder untuk diri kita. Betul. Jadi nggak salah saat kita mendoakan si mayat. Tapi itu tadilah, gunakanlah doa yang memang dia mendoakan dia. Betul. Nah, kalau ayat ini yang diangkat hari ini, yang saya katakan tadi nggak tepat sasaran ini, nggak tepat guna. Yang seyogyanya ini buat dihujamkan atau diarahkan kepada diri-diri naf-naf yang masih hidup, yang sadar hari ini telah jauh dari pola pendidikan yang Allah buat, jauh dari agama, harusnya ke situ arahnya. Nah, ketika ke situ kan kita dapet gitu loh. Oh, ternyata aku sedang diseru Allah. Aku adalah bagian orang-orang yang merasa tenang hari ini. Barangkali hakim dengan pendidikan yang tinggi kan gitu kan. Ya udah tenang, tentram dengan pendidikan yang tinggi, apalagi dapat jabatan. Ya udah tenang dengan itu. Ini yang dipanggil sebenarnya. Nah, naf-naf yang seperti ini gitu loh, pribadi-pribadi yang seperti ini. Enggak juga, bukan tidak mungkin juga nanti para dai-dai juga gitu nyampaikan, udah tenang aja di sana dengan apa, lupa dengan jamaah, lupa dengan misi dakwahnya yang sesungguhnya. Ini bagaimana mengarahkan orang ke Allah, lupa dengan itu karena tebalnya amplop yang diberikan. Kan yuk balik gitu loh. Karena ketenangan ini kan banyak ya. Kalau kata mutmainah kan ini banyak yang bisa kita ekstrapolasikan makna bahasa ini gitu. Orang bisa tenang dengan apapun. Nah, itu yang diseru Allah itu sebenarnya. Yuk balik, irji ila rob. Nah, itu tadi poinnya. Nah, itu yang penting. Irji gitu. Jadi kalaupun udah Allah antisipasi. Jadi kalaupun kita lepas dari situ, yuk balik lagi. Kemana? Ke sahadah awalmu, sahadah rububiyah dalam janinmu, bahwa kau mengakui aku ini Robmu. Ya, betul. Kan gitu ini. Betul, upaya Allah yang antisipasi Allah. Nah, disinilah Rahman Rahimnya Allah itu sebenarnya. Ya, betul. Jadi clear dia, Bang. Sesuai lah penggunaan lah ya kan gitu kan. Namanya kita mendoakan ya, kalaupun kurang-kurang paham atau terjemahan bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesia aja lah kira-kira kan gitu, Bang. Betul. Nggak salah mendoakan orang meninggal, silakan. Cuman jangan karena harus pakai bahasa Arab ujungnya jadi salah ini penggunaannya kan gitu. Kira-kira gitu loh, Bang. Tapi kita akan satu sisi lagi tadi bukan menuduh, kita nggak tahu pasti juga arahnya kemana. Tadi kan kesimpulan hakim aja yang doakan gitu. Betul. Kan. Jangan-jangan maksud mereka juga memang menyadarkan diri sendiri yang takziah pada saat itu kan gitu kan. Bisa jadi kan gitu kan, bahwa satu di antara nasihat, kalau kata Rasul kan kematian itu juga nasihat buat kita kan gitu. Barangkali momen itu diambil, disampaikan ayat ini
supaya Pas pula. orang balik lagi loh. Iya, Nah, betul. ila robbi itu Robik, kan. iya. Balik ke tarbiyah Allah karena satu ketika kita juga bakal mati. Barangkali maksudnya ke sana. Gitu. Iya, betul. Reminder juga ya ujung-ujungnya. Jadi, saya pikir macam mana menjawab ayat Udah ini? menjawab. Gitu. Berarti memang sudah Allah gambarkan nih kondisi Udah ini. antisipasi. Gitu. Bahkan udah dikasih solusinya. Iya. Memang ini terjadi, ini dia. Iya. Itu bukti bahwa Allah juga tahu segalanya. Allah Iya, Maha tahu. betul. Allah bahkan ciptaannya. Betul. Ke depan Allah sudah memprediksi, memperkirakan, dan bahkan Iya. sudah tahu ke depan ini peluangnya ke sini ada. Maka ini antisipasinya, ini jalan keluarnya. Wah, Iya. luar biasa. Oke, kayaknya selesai Bang video kali ini Bang. Iya kan? Insya Allah nanti next video berikutnya kita mungkin dari kolom komentar lah ya kan kita cari. Ya insya Allah kita jawab gitu kan. nanti satu persatu lah. Iya, Sabarlah betul. nanti ya. Karena ada terus tuh masuk komen, balas komen segala macam. Mungkin kita bisa bahas nanti di video berikutnya gitu Bang ya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup lah saya. Cukup gitu. Oke. Sebelum terima kasih Bang udah mau Iya, datang kemarin. Insya Allah sama-sama. nanti kita ketemu lagi. Itu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kembali lagi obrolan ini kita selalu merujuknya pada Al-Quran. Seperti konsep kita di awal itu kembali ke Quran. Untuk itu nanti ayat yang kami bahas di sini monggo nanti dicek lagi di Quran dan buktikan sendiri kebenarannya. Itu saja. Binasri minallah wa tangqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.